dhimmatillah, maka dia mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa supaya hari ini kita dapat perlindungan Allah, anak-anak kita dapat perlindungan Allah, keluarga dapat perlindungan Allah, yang ada di perantauan supaya dapat perlindungan Allah. Cara paling ampuh dapat perlindungan Allah adalah dengan sholat subuh berjamaah. Jadi suatu ketika saya tausiah, siapa yang sholat subuh berjamaah dapat perlindungan Allah. Selesai sholat subuh pulang, jamaahnya kecelakaan lalu lintas, dikomplain sama jamaah. Langsung komplainnya ke Ustaz. Ustaz Abu Somad mengatakan kalau sholat subuh berjamaah dapat perlindungan Allah, itu jamaahnya ketabrak meninggal. Saya bilang, saya menyampaikan hadis, bukan salah saya. Terus kenapa bisa kecelakaan? Kita menganggap bahwa kalau sudah sholat subuh berjamaah, lalu kemudian tidak ada kecelakaan musibah dalam hidup kita, itu salah memahami. Boleh jadi dengan musibah itu Allah menyelamatkan dia dari fitnah dunia dan dia matinya husnul khatimah. Karena kita memandang dengan pandangan kita. Ini sebelum nanti ada yang komplain pulang, saya jelaskan sekarang. Nanti selesai ini pulang sendalnya hilang, komplain saya. Mana abai musabalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yus'alahu fi azalihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dan kita adalah orang yang pertama menyambung tali silaturahim di Masjid Agung. Masjid Agung Pamekasan ini. Kita sebelum terbit matahari kita sudah menyambung tali silaturahim. Saya alhamdulillah subuh ini sudah menyambung silaturahim dengan ketua beserta seluruh pengurus Masjid Agung Pamekasan. Mudah-mudahan silaturahim ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Saya berkeliling dalam safari dakwah dari mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ini lintas kabupaten, itu dibawa oleh senior saya, kakak kelas saya, guru kita semua, Sahibul Fadilah Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehat badan. Bapak-bapak dari TNI Polri yang mengawal subuh ini, masya Allah, tabarakallah, turun dari kendaraan saya heran ini kok dikawal, apa ada teroris di Pamekasan? Ternyata jamaahnya melimpah ruah. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, tidak lama lagi Palestina akan merdeka. Begitu kata ulama di Mesir menjelaskan bahwa pertolongan satu-satunya datang dari hamba Allah. Ini subuh di Pamekasan bukan sholat Jumat, ini Idul Adha. Idul Adha orang ramai karena selesai sholat ada pembagian kupon daging hewan kurban. Tapi ini melimpah ruah, masya Allah, Allah. Saya pikir cuma di bawah, saya pikir saya yang paling tinggi sekarang, rupanya di atas ada lagi. Ini yang di atas doanya lebih makbul dari kita. Kenapa? Dekat ke langit. Luar biasa Masjid Agung, Masjid Asyuhada. Kalau satu orang syahid, kalau dua orang syahidani, kalau tiga orang syuhada. Syahid bermakna masyhud, syahid bermakna syahid. Satu orang syahid artinya menyaksikan. Kenapa orang yang meninggal dunia itu disebut dengan syahid? Karena dia menyaksikan tempatnya di surga sebelum dia mati. Sudah tahu tempatnya di mana di surga. Langsung betul. Kita termasuk orang yang syahid. Sebelum meninggal dunia, malaikat mengepakkan sayapnya dan malaikat menampakkan, wahai Abdul Samad, ini tempatmu di surga, dekat dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ini cara saya berdoa. Doa saya sebetulnya, ya Allah,
sebelum aku mati, tunjukkanlah tempatku di surga dan dekat dengan Sayyidina Maulana wa Syafi'ina Muhammad SAW. Dan jamaah respon langsung mengaminkan amin. Begitu jamaah mengatakan amin, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau mendapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudara. Itulah mengapa kita mesti selalu mendoakan saudara-saudara kita. Ustaz Abdul Somad tadi ketika bangun ada rasa cemas, khawatir mau ke masjid agung. Ya, apa yang Ustaz cemaskan? Jangankan tempat saya di surga, tempat parkir aja saya nggak tahu di mana. Tapi orang-orang yang syahid menyaksikan tempatnya. Masyhud, dia disaksikan. Kenapa dia dikatakan menyaksikan? Karena melihat tempat sebelum mati. Kenapa dia dikatakan disaksikan? Malaikat-malaikat turun mempersaksikan kematiannya karena dia termasuk orang yang mulia. Dan kita di masjid ini masjid syuhada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan untuk apa kita hidup sampai hari ini? Sampai tahun 1446 Hijrah kita masih hidup. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan hidup, wal hayata, Allah yang menciptakan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Belum terbit matahari, orang Pemakasan sudah beramal. Langkah kaki pertama menghapus dosa, langkah kaki kedua mengangkat derajat, langkah kaki ketiga menghapus dosa, keempat mengangkat derajat. Lisannya zikir, diamnya fikir. Jadi kalau ada lagi melihat teman kawan sahabat bergerak mulutnya zikir, diam fikir. Nah, tahu nanti tiba-tiba beberapa penyesuaian dari diam itu sedang berpikir. Orang beriman itu tidak ada yang kosong. Geraknya zikir, diamnya zikir. Tidak ada yang kosong dan hampa. Masuk dalam masjid, langkah kaki kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan untukku pintu rahmat kasih sayang. Kenapa waktu masuk masjid doanya minta bukakan pintu rahmat? Karena di dalam masjid malaikat sudah siap mendoakan. Allah maghfir lahu, Allah warhamhu, Allah maghfir lahu, Allah warhamhu, Allah maghfir lahu, Allah warhamhu. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Sampai kapan malaikat berhenti mendoakan? Sampai orang itu wudunya batal, sampai orang itu keluar dari dalam masjid. Dari dalam masjid. Bagaimana yang tak masuk masjid sama sekali? Karena belum, selama soft tidak putus, maka dia termasuk orang yang berada dalam masjid. Saudara saya berada di tangga yang ada di halaman, itu pun tetap juga dihitung sebagai orang yang dalam masjid, karena softnya masih menyambung. Itulah mengapa sebelum sholat tadi imam mengatakan sahur subuh, luruskan soft. Baiknya tasbih subuh min tamamis sholat, lurusnya soft bagian dari kesempurnaan sholat. Itu kata imam. Imamnya siapa? Saya. Saya kalau sholat di masjid, sholat subuh itu paling suka, paling segan jadi imam. Kenapa? Karena saya nggak tahu bagaimana keadaan tradisi di masjid itu. Saya pernah maju ke masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya selesai sholat dikasih tahu, mohon maaf Pak, masjid ini Bismillahnya sir. Tadi kenapa Ustaz pengen maju ke depan? Karena yang memerintahkan Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi sampai wah maju ke depan. Tapi pas giliran wirid bacaan-bacaan, saya khawatir beda susunannya seperti di kampung saya. Saya serahkan mikrofon ke beliau, ternyata memang beda. Di tempat saya la ilaha illallah wa la syarika lahu 3 kali. Di sini memakai hadis yang dari Allah sebelum kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma
supaya jangan sampai transit dulu di neraka. Kenapa? Karena ada orang yang masuk surga tapi penerbangannya tidak langsung, transit dulu. Maka jangan heran nanti ketika orang Pamekasan masuk surga, dia lihat dulu tenaga saya mana? Tanya malaikat, tenaga saya mana? Mohon maaf, dia pesawatnya tidak direct langsung, transit. Itulah mengapa kita katakan Allahumma ajirna minan nar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku pada waktu pagi. Siapa yang paling awal, paling cepat bangun pagi, dialah yang paling banyak dapat keberkahan-keberkahan. Dan subuh ini yang paling awal bangun adalah orang Pamekasan. Ustaz tahu dari mana orang Pamekasan lebih awal bangun? Karena di tempat saya di Riau, mereka sekarang baru menantikan azan subuh. Jadi yang paling awal dapat keberkahan antara orang di Riau Sumatera dengan Pamekasan, maka saya di Pamekasan hari lebih awal dapat berkah, dan yang lebih dulu masuk surga orang Pamekasan. Dan yang tidak sholat juga lebih dulu masuk neraka. Makanya doanya Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan saya orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, sampai kepada anak cucu kita semuanya orang-orang yang istiqamah sholat, lil muttaqina imama, bukan lil nas. Mendoakan dari imam itu bukan imam bagi manusia, karena tidak semua manusia baik. Lil muttaqin, menjadi imamnya orang yang bertakwa lah hendaknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapapun yang datang ke Masjid Agung Pamekasan, walaupun jubahnya 3 lapis, sorbannya sebesar ban Vespa, gak boleh nyolong maju jadi imam. Kenapa? Karena kalau kita berkumpul semuanya, menurut mazhab Syafi'i, yang paling utama jadi imam adalah ulil amri. Nabi Muhammad SAW meninggal, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu meninggal, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ibn Affan meninggal, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena begitulah dasar. Tapi kemudian ketika terbagi dua, ada yang hebat politik tapi kurang mampu jadi imam, ada yang hebat jadi imam tapi untuk imamatul kubra, imamatul uzma, jadi pemimpin kurang cakap bidang politik, terbagi dua. Maka ulil amri mengangkat imam ratib di Masjidil Haram, yang diangkat Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Mu'aikli. Maka ini semua adalah imam ratib yang diangkat oleh ulil amri. Ketika ada orang datang, dipersilakan karena menghormati, karena ta'zimnya, karena ilmunya, barulah mereka layak untuk maju ke depan. Maka yang lebih layak adalah senior saya, kakak kelas saya, dan beliau mengatakan, Abu Somad silakan maju. Saya ragu, ini serius apa masalah sih? Saya yakin betul ini, betul. Itulah maka saya berani maju ke depan. Dan masya Allah, tabarakallah, kita kalau jadi imam itu tergantung makmum di belakang. Kalau makmum kita itu senior, kakak kelas kita, itu ayat-ayatnya juga kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul. Kita salah baca. Bapak Ibu, para santri, bagi yang biasa jadi imam merasakan itu. Kadang-kadang walaupun surat pendek, simpang lakum di buku walian itu bisa hilang. Wala ana abidu ma'abadun wala antum ma'abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abadun wala antum ma'abiduna ma'abud. Tapi karena pertolongan Allah, itulah mengapa seluruhnya kita berserah diri kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesai sholat, kita berzikir secara jahar. Datang seorang sahabat bertanya, bagaimana sahabat Nabi dulu bersama Rasulullah SAW? Apakah mereka zikirnya itu jahar atau zikirnya sir? Maka dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu,
Saya tahu sholat di Masjid Nabawi sudah selesai karena saya mendengarkan suara takbir dari luar masjid. Bagaimana suara takbir bisa terdengar dari luar masjid padahal waktu itu belum ada mikrofon? Maka maknanya mereka menjaharkan takbir dalam masjid. Bagaimana suara jahar kalau tidak ada mikrofon? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah suara takbir saat mereka berada di dalam masjid saat itu. Tapi kan menurut mazhab Syafi'i, zikir jahar itu kalau makmumnya belum mampu, belum tahu, Pak Ustaz, saya dimanapun jadi imam, saya tetap baca zikir jahar. Tapi kan makmumnya sudah tahu. Sebelum imam takbiratul ihram, imam kan kasih tahu, luruskan shaf. Itu makmumnya sudah tahu atau belum? Sudah tahu. Kenapa imam menyuruh luruskan shaf? Belum pernah sepanjang umur saya di mana-mana masjid belum pernah imam ngomong, mohon maaf, saya tidak memerintahkan luruskan shaf. Kita tahu semua kan? Itu menunjukkan bahwa makmum di belakang ada mu'alaf yang baru masuk Islam, ada anak kecil yang belum pernah ngaji, ada ibu-ibu yang belum pernah dibawa suaminya ke masjid dari itu pertama kali, ada orang yang baru berobat belum tahu luruskan shaf. Tidak semua makmum itu tahu. Maka kalau ada imam menjaharkan zikir, dia mau ngasih tahu makmum inilah bacaan-bacaan sekaligus taklim, i'lamun nas, memberitahu jamaah masyarakat bahwa bunyi zikir pulang sholat. Ibunya nanya sama anaknya, tadi gimana sholat di Masjid Agung? Imamnya siapa? Imamnya Ustaz Abdul Somad. Gimana bunyi zikir tadi yang kamu dengar? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Anak bisa jawab. Coba kalau zikir yang disirkan, ulang anaknya tanya, tadi apa yang dibaca imam? Apa yang dibaca? Tidak tahu, saya tidak kenal. Maka itu adalah pengajaran, pendidikan. Islam itu rasional. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Yang baca doa dengan yang mengaminkan pahalanya sama. Qad ujibat da'watukuma. Kamu berdoa, doa kamu dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, amin, amin, amin. Nabi Harun tidak membaca doa, Nabi Harun mengaminkan. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad ujibat da'watukuma. Doa kamu berdua sudah dikabulkan. Itu menunjukkan bahwa berdoa bersama, 2 orang, 3 orang, beramai-ramai, ada dalilnya menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik ke atas mimbar. Ketika kaki Nabi naik ke atas tangga yang pertama, amin. Naik ke atas tangga yang kedua, amin. Naik ke tangga yang ketiga, amin. Sahabat heran, kenapa amin, amin, amin tidak kedengaran sampai berdoa? Kata Nabi, tadi Jibril membacakan doa dan kamu tidak mendengar dan tidak melihat. Apa doa Jibril ya Rasulullah? Dia bu'adan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Amin. Bu'adan liman dzukirta wa lam yusalli 'alaika. Celaka orang yang ketika disebut namamu tapi dia tidak bersalawat untukmu. Amin. Bu'adan liman adraka walidahu al-kiram ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilhu jannah. Celaka orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya sampai 2 tapi dia tidak berbakti sehingga dia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada orang tua. Amin. Itu doa yang paling hebat. Yang membaca doa Jibril, yang mengaminkan adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Saya tak mau doa bersama dengan imam Pak Ustaz. Kenapa? Karena imam doanya lain, saya beda. Kok beda doa imam dengan kamu? Tadi imam minta hujan, sedangkan saya jual es krim. Jangan dipahami
tekstual. Imam minta hujan itu maksudnya turunkan rahmat. Maka yang dimintanya itu adalah rahmat. Rahmat bagi petani adalah air hujan. Tapi rahmat bagi es krim bisa jadi panas dan lain sebagainya. Bisa jadi dia beli, dia simpan di kulkasnya. Yang kita mintakan adalah rahmat dari Allah. Ini sekarang banyak di beberapa tempat orang selesai sholat enggak mau lagi berzikir, selesai langsung. Kamu tak ikut doa dengan imam? Doa yang lama jadi belum dikabulkan, Pak Ustaz. Saya, kata Umar bin Khattab, tidak tahu doa saya itu diterima Allah atau tidak, tapi saya terus berdoa. Kenapa terus berdoa? Karena doa adalah ibadah. Begitu juga dengan sholat kita, istighfar kita, haji dan umrah kita terus laksanakan. Kenapa? Karena kita disuruh untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak mau berdoa bersama Pak Ustaz. Kenapa kamu tidak mau berdoa bersama? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Kalau tidak dilakukan Nabi, maka perbuatan itu bid'ah. Sunnah itu 3. Yang pertama qauli, perbuatan, ucapan. Yang kedua fi'li, perbuatan. Yang ketiga takriri, ketetapan. Kalau sunnah hanya dibatasi pada perbuatan, maka hilang 2/3 sunnah Rasulullah SAW. Ausani khalili, orang yang saya cintai, kekasih saya berpesan kepada saya supaya saya jangan meninggalkan 3. Di antaranya, jangan meninggalkan sholat duha, jangan meninggalkan sholat witir. Apakah mesti disyaratkan sholat duha itu mesti dilaksanakan nanti setiap hari? Tidak ada. Begitu juga dengan puasa Nabi Daud. Ahabbu shaumi ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Apakah mesti dilaksanakan itu perbuatan Nabi puasa Daud setiap hari? Yasumu yauman, puasa sehari. Wa yuftiru yauman, makan sehari. Perhatikan baik-baik, yang ada itu adalah puasa Daud. Soalnya ada juga ibu-ibu yang lapor, maaf Pak Ustaz, saya mau nanya ini, apa masalahnya Bu? Suami saya itu sholat Daud, sholat sehari berhenti sehari. Nah, itu salahnya. Sholatnya Nabi Daud itu sholat malam. Yang ada puasa sehari, makan sehari. Yang sumu yauman, wa yuftiru yauman. Jadi tidak semua ucapan Nabi itu dilaksanakan Nabi. Itu yang disebut dengan sunnah qauliyah. Dan itu adalah perbuatan termasuk sunnah. Termasuklah berdoa bersama, itu adalah sunnah qauliyah dan dilaksanakan Nabi beberapa momen. Maka ulama hadis mendefinisikan apa itu sunnah. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih luas lagi 5. Yang pertama, ucapan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang kedua, perbuatan. Bagaimana Nabi tawaf, bagaimana Nabi sa'i. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat, perbuatan. Yang ketiga, ketetapan. Nabi tidak pernah ngomong, Nabi tidak pernah mengajarkan, sahabat yang melakukannya dan Nabi menyetujuinya. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Tiba-tiba ada makmum di belakang baca doa yang berbeda. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi tanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi. Manil qail? Nabi dengar. Manil qail? Siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Sahabat ini gentleman, dia ngaku, ana ya Rasulullah, saya baca doa ini. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang
membaca. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan, Nabi tidak pernah membaca, Nabi tidak pernah menyuruh, Nabi tidak pernah melakukan, Nabi tidak pernah memerintahkan. Seandainya definisi bid'ah adalah yang tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka pasti selesai Nabi bertanya, siapa yang membaca? Saya Rasulullah. Saya sudah melihat pintu neraka terbuka karena pemberanian itu. Ini namanya takriri. Ini sunnah, walaupun Nabi tidak pernah melakukannya. Jadi kalau disyaratkan semua mesti dilakukan Nabi. Mendengar hadis ini, apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Setelah mendengar hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan bacaan ini sampai saya mati. Itulah maka beliau membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Dalam mazhab Syafi'i dilanjutkan dengan iftitah satu lagi. Apa lagi selanjutnya? Allahu Akbar katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa asila. Wajjahtu wajhiya. Dalam satu riwayat lain, inni wajjahtu wajhiya الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Dua iftitah kita satukan dalam satu doa, panjatkan kepada Allah. Iftitah membuka, iftitah membuka. Mudah-mudahan semua yang terkunci terbuka insyaallah. Rezeki terkunci terbuka dengan iftitah, hati terkunci terbuka dengan iftitah, pikiran yang buntu terkunci terbuka dengan iftitah, jodoh yang terkunci terbuka dengan iftitah, yang sudah terbuka jangan dibuka lagi. Setuju ibu? Mereka sudah setuju. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir, ketika matahari sedang panas terik, ila satil lail, sampai masuk malam, maghrib dan isya. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa Qur'anal fajri. Quran disebut dengan Quran fajri. Salat subuh itu namanya salatul subhi, nama yang lain salatul ghadati, nama yang lain Quranul fajri. Kenapa? Karena Nabi membaca ayat paling panjang pada salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Apakah salat maghrib tidak disaksikan malaikat? Apakah salat subuh tidak disaksikan malaikat? Mengapa salat subuh dikatakan disaksikan malaikat? Ternyata malaikat paling banyak mengikuti, menyaksikan orang yang sholat adalah pada sholat subuh. Rombongan bupati mau datang, orang datang berdiri-diri. Rombongan gubernur ramai datang, rombongan presiden makin ramai. Ini lebih hebat daripada presiden, bupati, gubernur. Yang ini adalah rombongan malaikat suci Allah. Sehingga ketika imam mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, serentak amin kita dengan amin malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan Allah dosa-dosa yang lalu. Itu maka makmum mengatakan amin, itu membangkitkan kemarahan orang kafir, orang munafik. Amin yang sedikit, amin. Sekarang banyak makmum ketika sholat ada kata amin. Sesudah sholat tadi kamu kenapa tak gunakan amin? Ya saya wakili berteman silakan ada. Kita semangat mengucapkan itu semua karena itu adalah doa. Artinya istajib doanya, kabulkan doa kami ya Allah. Begitulah yang saya dengar tadi di belakang, menggelegar amin. Ada juga sebagian menambahkan sebelum itu, Rabbil firli wa liwalidayya, ampunkan aku dan kedua orang tuaku, amin. Apakah boleh orang berdoa di antara isi doa khatam Quran, ampunkan dosa kami
ketika melewati ayat azab kami tidak minta perlindunganmu dari azab, ketika kami melewati ayat nikmat kami tidak minta nikmat. Maka nanti ketika membaca ayat beliau berdoa. Itulah mengapa kita berdoa supaya termasuk dikabulkan Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menggelegar tiang-tiang aras karena doa selesai itu malaikat. Rupanya malaikat itu yata'aqabuna fikum. Malaikat berganti-gantian. Malaikat yang ditugaskan menjaga kita. Inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang menjaga kita tadi malam itu ganti-gantian dengan malaikat yang siang, sip-sipan. Lalu kemudian kapan mereka bertemu? Bertemunya pada saat sholat subuh. Malaikat yang berjaga tadi malam dengan malaikat yang menjaga siang ketemu pada sholat subuh. Lalu kemudian malaikat itu menghadap Allah dan Allah bertanya. Allah bertanya berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Lalu kenapa Allah bertanya? Allah mau kasih tahu kepada mereka yang dulu berkata, Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka akan berperang, mereka akan kelahi, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan bermusuhan. Apa kata Allah? Hai malaikat, sudah kau lihat subuh tadi di Pemakasan, di Masjid Agung, mereka tidak kelahi, mereka tidak bertengkar, mereka tidak menumpahkan darah, mereka tidak berperang. Apakah kalian malaikat pernah menyaksikan manusia melihat surgaku? Belum. Pernahkah mereka melihat nerakaku? Belum. Pernahkah mereka melihat aku? Belum. Andai mereka pernah melihat surgaku, menyaksikan nerakaku, melihat aku seperti kalian, maka tentunya mereka lebih hebat, lebih khusyuk. Subuh ini kita dibanggakan Allah kepada para malaikatnya. Amin. Saya senang sekali kalau lihat wajah-wajah di depan ini, wajah-wajah anak muda banyak. Ustaz, saya sudah tua. Ini bukan orang tua, ini anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Masalah tua dan muda ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Siapapun yang sholat subuh, walaupun umurnya sudah 71, berarti dia masih sweet 17. Siapapun yang subuh ini masih di rumah, walaupun umurnya 17 tahun, itu layak tinggal di panti jompo. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Ini anak muda. Anak muda adalah yang sholat subuh. Maka saya senang sekali di beberapa tempat anak muda bawa motor, pakai jaket. Ustaz Somad, kami dari pemuda-pemuda subuh, namanya apa? Biker subuhan. Pas subuh gak ada. Kamu biker subuhan. Ya Pak Ustaz, ini spesialis subuh aja. Kenapa dia buat subuh? Karena sholat yang paling berat adalah sholat subuh. Kalau subuhnya sudah lulus, maka insya Allah zuhur, asar, maghrib, isya. Mungkin dia di masjid lain, masjid kantor, masjid kampus, masjid sekolah dan lain sebagainya. Maka kemudian Ustaz Somad pun dipakaikan apa namanya? Rompi. Ustaz Somad, kami anak muda mau buat semangat, tolong Ustaz endorse buat video pendek, tapi mau pakaikan rompi, Ustaz. Pakaikan. Selesai bisa Ustaz kalau rompinya dibuka. Saudara kita muliakan Allah, kita bangga anak-anak muda dulu sekitar tahun-tahun 96, 98 internet belum ada. Ketika itu saya baru punya Android. Google email yahoo.com tahun 99 baru ada warnet di Kairo waktu itu. Sebelum itu nggak ada. Jadi saya pernah baca di majalah, nanti akan ada namanya internet. Anak-anak muda akan rusak kecanduan internet, maksiat merajalela, masuk ke rumah dan kamar. Anak muda sudah tidak peduli Islam. Tahun 2000 adalah tahun kehancuran. Prediksi mereka dulu tahun 2000 tahun kehancuran. Karena
24 yang paling banyak ke masjid, pengajian, tanah lapang justru anak muda. Dan anak muda mengenal dakwah justru melalui internet. Apa nama channelnya? Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share. Jadi setelah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan dari semua ini? Mereka sengaja membuat YouTube supaya anak muda sibuk nonton film, dibuatkan channel-channel maksiat supaya anak muda rusak. Allah berjanji, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang meninggalkan agama ini, fasawfa yahdillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan sekelompok orang. Bagaimana sifatnya? Yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka cinta kepada Allah dan Allah membalas cinta mereka. La yakhafuna fillahi lawmata laim, mereka tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita itulah kelompok yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Mereka tidak mempan dengan YouTube, dibuatkan video yang pendek-pendek. YouTube terlalu panjang, paketnya habis, buatkan video pendek supaya ditonton, supaya otak ini tidak bosan. Pendek-pendek, apa namanya? TikTok. Dianggap dengan TikTok itu merusak anak muda. Dulu TikTok itu isinya cuma 2, bulan Pinang sama bulan Sagu. Lompat-lompat di TikTok, harinya terjadi. TikTok isinya sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul qaunaini wassaqalain wal fariqain min qarbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Segala sarana maksiat ternyata hari ini seperti pisau, bisa dipakai untuk memotong ayam, motong sapi, motong kerbau, tapi juga bisa memotong ratna di leher kita. Ini bagaimana jamaah bisa ramai berbondong-bondong? Di-share melalui Instagram. Jadwal safari Ustaz Abdul Somad dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin di-share kemana-mana, di Instagram, di TikTok, di Telegram, di grup WhatsApp. Sarana yang mereka ciptakan yang katanya akan menghancurkan umat Islam berbalik menjadi gelombang dakwah yang luar biasa. Tidak boleh mengupload tentang Palestina. Nanti kalau diupload tentang serangan Israel, nanti channelnya di take down, nanti IG-nya akan dibuang, nanti Facebook-nya akan di stop. Ternyata umat Islam tidak kehilangan akal. Jangan tulis Israel, Israel. Tidak bisa didetek. Deteknya nggak nangkap. Umat Islam cerdas. Jangan tulis Israel, tapi tulis 15R3L. Mesinnya pusing sendiri. Aduh, umat orang Islam tidak pernah kehilangan akal, karena akalnya selalu dipakai. Afala ta'qilun. Kenapa tidak menggunakan akal dan pikiran? Akal adalah pisau tajam. Kalau dipakai dia untuk yang baik-baik, amat sangat positif. Sebelum matahari terbit, kita sudah terbangun, dan ketika kita sholat di dalam masjid, man sholat subuh fi jama'atin, sampai sholat subuh berjamaah. Hebat ini masjid agung di luar biasa. Saya dari tadi terus terpukau terkesima melihat ukiran kajunya. Ini bukan keramik, ini batu marmer. Itu ada satu selat Bosporus di Turki, namanya juga disebut dengan Marmara. Dari kata Marmara itulah muncul batu marmer. Luar negeri. Saya pernah sholat di bawah rombongan wali kota sampai Ramadan. Allahu Akbar. Enggak khusyuk sujud. Kenapa? Kening banyak pasir. Belum dismen.
Tapi Masjid Agung Pamekasan, Masya Allah, tabarakallah, dan mulai lantainya sampai itu manjat di batu ke atas. Luar biasa. Dari sini kalau kita lihat pintu ke belakang, itu ada kulkas. Orang jauh masjid ada. Di beberapa tempat saya lihat ada juga masjid seperti kotak kaca, semuanya tempat mukena. Tapi di sini ada kulkas. Luar biasa, dikunci atau enggak Allah. Dalam penginginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bagus samping lampunya juga luar biasa. Di beberapa masjid saya juga pernah tausiah lihat lampu bagus, tapi mati kayak gitu. Luar biasa. AC-nya banyak tangan kiri depan belakang AC, mikrofon. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa makan sup 3. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Masjid Agung ini mikrofonnya 3. Biasa. Sampai artinya kalau ini mati pakai, ini mati pakai, mati semua. Sampai dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saudara saya dari Sabang sampai Papua, kalau mau jalan-jalan wisata religi, mau lihat bagaimana pengaturan masjid yang bagus, datang ke Masjid Agung Pamekasan, cantik bagus. Saya pernah dibawa pengajian, jamaahnya sudah penuh. Terus saya nanya, kita mau jalan dari mana? Membelah jamaah, seperti Nabi Musa membelah laut merah. Apa sebelum masuk saya buka dulu peci, kain sarung, saya takut copot. Tarik jamaah dari atas, amalan enggak bisa selesai. Bisa ditonton videonya, tulis di YouTube. Ustaz Somad tidak bisa masuk masjid. Tapi di Masjid Agung, Masya Allah, jamaah sudah ramai berkumpul. Ustaz masuk dari mana? Ada pintu sebelah. Bagus. Bagi arsitek saudara yang ada di Institut Teknologi Surabaya, Institut Teknologi Bandung, kalian diminta untuk gambar masjid. Jangan yang gambar masjid orang yang nggak pernah sholat ke masjid. Dia tak tahu bagaimana cara pengaturan masjid. Ini luar biasa. Sahabat-sahabat saya yang akan datang dari luar negeri dari Jakarta, kalian diminta tausiah tabligh akbar, khawatir dikebut jamaah, jangan khawatir. Saya sudah melewati pintu mereka. Segala keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ruang tunggunya, ada kue-kuenya, ada minuman, walaupun enggak sempat lagi. Masalah subuh jamaah, jampi sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah. Dia tidak langsung pulang ke rumah, tapi duduk dulu. Habis sholat, duduk. Yadhkurullah, berzikir mengingat Allah. Sampai kapan? Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Tadi saya mulai tausiah jam 5 kurang 15. Maka insya Allah saya bicara 1 jam. Jam 6. Kalau lihat dari motor sebetulnya ini 300 km. Jadi setengah jam dulu. Ini maka insya Allah sama seperti di tempat lain, setelah 1 jam, maka sebelum jam 6.15 maka kita lanjutkan. Tapi katanya dalam hadis itu Yadhkurullah, berzikir. Majlis kita ini bukan majlis lau, bukan majlis sia-sia, bukan ngomong tanpa makna. Yang disampaikan adalah ayat, hadis, fatwa ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka majlis ilmu juga adalah majlis zikir. Kenapa saat berzikir dan saat majlis ilmu orang bisa ngantuk? Ternyata orang yang paling tenang hatinya adalah saat zikir dan majlis ilmu. Maka saya tidak pernah marah kalau ada jamaah yang ngantuk lalu saya marah. Itu kenapa tertidur? Itu kenapa? Sungguh, kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur, itu maknanya ngajinya sudah masuk ke hati. Coba baca ayat Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir maka hati menjadi tenang. Kalau ini tidak berzikir, ini sibuk. Yang paling jahat ini yang paling jahat. Yang paling jahat itu adalah pikiran ini kemana-mana. Nanti kalau kamu pensiun, kamu susah, kamu melarang, kamu gak makan, gak ada gajian, gak ada uang tunjangan, uang
ketemu dengan teman saya, dosen. Loh, Pak dosen, Pak dokter ngapain? Mertua saya sakit Pak Ustaz. Terus awalnya tangannya luka, kecil aja luka. Dibawa ke dokter. Kata dokter, ini luka ini kalau nanti kena sakit gula dia akan diamputasi, akan dipotong. Mendengar cerita itu, lalu kemudian dia ketakutan, naik gula darahnya, naik jantung koronernya, naik asam uratnya, naik asam lambungnya, sekarang koma. Gara-gara apa? Yang paling jahat itu adalah pikiran. Makanya orang gila sehat. Karena orang gila tak berpikir. Ada namanya rumah spiritual. Sampai rumah spiritual kita diajarkan tulisannya besar-besar di pintu. How you can stop your mind. Bagaimana Anda menghentikan pikiran? Bagaimana cara menghentikan pikiran? Berjamaah. Langsung terbayang uang listrik, uang air. Bagaimana cara supaya otaknya berpikir? Dengarkan suara gemericik air, dihidupkan suara air. Dengarkan suara kicau burung. Tujuannya itu apa? Untuk supaya menghentikan pikiran. Orang Islam tidak perlu. Bagaimana supaya berpikir berhenti? Tarik nafas panjang. Tahan. Islam tidak mengajarkan tarik nafas panjang, tahan, keluar dari bawah. Kita tidak diajarkan mendengar gemericik burung. Cukup dengan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika mulut mengucapkan la ilaha illallah, telinga mendengar la ilaha illallah, hati la ilaha illallah, otak diajak untuk la ilaha illallah. Jangan pikirkan yang lain. La ilaha illallah, maka semuanya berzikir, berhenti berpikir. Istirahat yang paling tenang adalah zikir. Tapi ingat, berzikir mesti ada mursyidnya, mesti ada pemimpinnya. Tiba-tiba datang ibu-ibu bawa tasbih. Ustaz Abu Somad, ya, ada yang mau saya tanya. Tapi privat 4 mata dengan Ustaz. Saya bilang jangan 4 mata, 3. Apa masalahnya? Saya setelah berzikir ini, saya tahu siapa tamu yang akan datang. Setelah berzikir ini, kalau saya bawa mobil melewati gunung, saya tahu mobil apa yang akan lewat di samping gunung sana. Semua yang tersembunyi saya tahu. Saya jadi khawatir, jadi takut saya. Terus saya tanya, saya tolong ibu jawab dengan jujur. Ya, ibu berzikir pakai guru atau enggak? Enggak. Saya zikir sendiri. Ibu sedang mengalami kasaf, tapi kasafnya bukan kasaf ilahi. Kasaf artinya dari sikapnya ilahi. Kasaf yang ibu alami bukan kasaf ilahi, tapi kasaf syaitan, setan yang sedang menyikapkan hijab terkait ini. Wah, enak aja Ustaz nuduh saya disikapkan setan. Jawab dengan jujur. Setelah tahu yang gaib-gaib, bisa melihat apa yang di balik bukit, tahu kamu mau datang, makin ingat pada Allah atau makin lupa? Terus terang saya makin lupa. Nah itulah kamu sampai simpangkan persimpangan setan. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Kata Syekh Ali Jum'ah, itulah dalil rabithah, mengikatkan qalbu dengan Syekh. Jadi yang mau berzikir, ambil talqin zikirnya dengan Syekh. Berbagai macam ada guru-guru Syekh, termasuk guru kita Fadilatul Ustaz Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Beliau tapi belum tentu diterima juga. Nanti kalau datang beliau, tolong saya talqinkan zikir. Wah ini kayaknya belum. Nanti kita tambah kira-kira beberapa bulan lagi. Musik berdiri, ikut aja apa kata Syekh. Insya Allah supaya kita selalu dibimbing. Terjadi macam-macam, cepat lapor. Kenapa? Karena zikir juga bisa. Orang yang minum khamar tahu bahwa khamar itu haram. Orang yang berzina tahu zina itu maksiat. Tapi orang yang disesatkan dalam keadaan berzikir, ini yang bahaya. Mohon menjadi wali.
Ustaz Somad ini walinya bukan wali lokal, tapi wali internasional. Langsung saya lalu saya balas visi, saya ini memang wali keras. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali Allah. Siapa itu wali Allah? La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam hatinya, tidak ada cemas dalam hatinya. Kalau kau tidak ada rasa takut, jadi kalau siapapun yang membisikkan, kau wali Ustaz Abdul Somad, saya masih ada rasa takut dalam hati. Takut sama siapa? Takut sama istri, takut sama masa depan. Kita hanya merasa, dan yang paling benar rasa itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, setelah itu dia duduk berzikir dengan Allah hatta tatu asyam, sampai terbit matahari. Kira-kira di Pamekasan matahari sudah terbit atau belum? Sudah terbit. Hatta yusalli hatta tatu asyam, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Salat sunat saat terbit matahari. Terbit matahari namanya syuruq, saat terbit itu namanya isyraq. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Begitu disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Abu Isa bin Sawrah At-Tirmidzi, hadithun hasan, hadisnya hadis hasan. Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Hadis hasan tidak ada ikhtilaf antara ulama tentang mengamalkannya. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, kalau ada orang bisa berjalan di atas awan, terbang di atas angin, la ta'tar, jangan tertipu. Ila ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada seseorang yang tiru fil hawa, terbang di awan, yang berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu, jangan terpukau. Kenapa? Karena iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomah. Kalau ada di antara jamaah ini yang istiqomah sholat subuh berjamaah, dekati, bawa anak kita, mintakan doa kepadanya, itu tanda dia sudah selamat dari kekufuran dan kemunafikan. Insyaallah. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad tidak hanya sekedar pandai ngomong ceramah, tapi juga melakoni, mengamalkan yang dia sampaikan, sehingga dia bisa istiqomah dan mati husnul khatimah. Amin. Ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz tadi lebih banyak lihat ke kanan daripada ke kiri? Yang pertama tentu saja sunnah sebelah kanan, yang kedua memang jam itu letaknya di sebelah kanan. Letakkan jam di yang kanan itu memang sudah tepat sekali. Karena banyak sekali Ustaz kalau sudah ceramah lupa waktu. Begitu sudah ngomong ngalor tidur kesana kemari, pasti akhir demikianlah tutup yang singkat. Khotib hari Jumat berkhutbah, katanya nggak boleh lebih di beberapa masjid. Khutbah 20 menit, dia nggak tahu lupa bawa jam. Tapi di Masjid Agung Pamekasan nggak akan mungkin lupa. Kenapa? Ada jam. Bagi yang biasa berpajuan dia tahu betapa ribetnya kita mengukur waktu. Tapi saya jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, hebat, macam-macam masjid, macam-macam cara mengingatkan Ustaz. Ada yang sifatnya ya tradisional, pakai kertas seperti Ustaz waktu sudah habis. Tapi ada satu canggih, salah satu masjid, dia pakai lampu 3, hijau, kuning, merah. Pak Ketua Masjid, maaf ya, ini mejanya bekas Dewan Juri Musabaqah bukan Pak Ustaz. Ini memang meja khusus kami buat 3 karena banyak Ustaz yang lupa waktu. Jadi kalau waktu habis hidup lampu kuning, kalau setelah lama hidup merah. Jadi sebelum lampu merah kita akhiri tausiah ini. Mudah-mudahan walaupun kita berhenti dalam tausiah subuh, tapi kita akan lanjutkan. Siapapun yang isi kajian di Masjid Agung, kuncinya 4. Datang, duduk, dengar, diam, ngantuk-ngantuk, tetap dapat pahala i'tikaf insyaallah. Amin. Kita yang dapat Al-Fakir sampaikan, banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Al-Fakir Abdul Somad, mohon maaf. Moga Bapak Ibu memaafkan salah saya. Alhamdulillah lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari di akhirat. Aku qouli hadza